sombong, angkuh, serakah. Selamat datang kembali di YouTube channel Zifu Kata Bijak. Pada video hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sombong atau kesombongan. Mari kita simak dan belajar bersama tentang sikap sombong menurut ajaran firman Tuhan. Ketika kita memikirkan sombong, mungkin pikiran kita langsung tertuju pada orang-orang yang menjalani hidup dengan sikap tinggi hati dan meremehkan orang lain. Namun, apakah sombong hanya tentang sikap luar yang terlihat? Mari kita lihat lebih dalam. Poin 1. Akar kesombongan. Sombong berasal dari hati yang penuh dengan keangkuhan dan keserakahan. Sombong adalah sikap atau sifat yang ditandai oleh perasaan yang berlebihan tentang keunggulan diri sendiri dan merasa lebih penting atau lebih unggul daripada orang lain. Seseorang yang sombong cenderung memiliki pandangan yang tinggi terhadap kemampuan, penampilan, atau prestasinya sendiri. Sementara mereka meremehkan atau menganggap remeh kontribusi dan keberhasilan orang lain. Sombong juga melibatkan ketidakpedulian terhadap perasaan atau pandangan orang lain. Orang yang sombong seringkali kurang mampu mendengarkan, menghargai, atau mempertimbangkan perspektif orang lain karena mereka yakin pandangan mereka yang paling benar atau yang paling berharga. Namun, penting untuk diingat bahwa sombong tidak selaras dengan nilai-nilai kerendahan hati dan kasih yang diajarkan dalam berbagai tradisi agama. Menjaga kerendahan hati dan menghormati orang lain adalah nilai yang ditekankan dalam mengatasi sombong. Kesombongan awal dari kehancuran, kerendahan hati awal dari kehormatan. Sementara itu, angkuh lebih menekankan pada perilaku atau tindakan yang menunjukkan kebanggaan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Seorang individu yang angkuh mungkin sering memamerkan keberhasilan atau kualitas positifnya dengan cara yang menyinggung atau meremehkan orang lain. Meskipun sombong dan angkuh bisa saling terkait, setiap individu memiliki keunikan dalam penggunaan kata-kata dan mungkin mengaitkan konsep ini dengan cara yang sedikit berbeda. Yang terpenting adalah memahami bahwa baik sombong maupun angkuh adalah sikap yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang menekankan kerendahan hati, penghormatan terhadap sesama, dan pengakuan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Keserakahan adalah sikap tamak yang tidak terpuaskan terhadap harta dan kekayaan materi. Orang serakah memiliki dorongan kuat untuk mengumpulkan lebih banyak harta, bahkan melebihi kebutuhan atau kemampuan mereka. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan dan keterikatan terhadap apa yang sudah dimiliki. Keserakahan memprioritaskan kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan material, dan tidak mempedulikan dampaknya terhadap orang lain. Keserakahan dianggap sebagai dosa yang bertentangan dengan nilai-nilai kerendahan hati, pemberian, dan keadilan yang diajarkan dalam firman Tuhan. Keserakahan dapat mengaburkan prioritas hidup dan mengakibatkan ketidakseimbangan spiritual. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kekayaan sejati terletak dalam hubungan dengan Allah dan pelayanan kepada sesama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Poin 2. Tanda-tanda kesombongan. Apakah kita memiliki tanda-tanda kesombongan dalam hidup kita?
Mari kita refleksikan diri kita sendiri dan melihat apakah ada sikap yang perlu kita perbaiki agar lebih rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Tanda-tanda kesombongan dapat muncul dalam berbagai cara dalam hidup kita. Pertama, kita mungkin memiliki pandangan yang berlebihan tentang diri sendiri, merasa lebih unggul atau penting daripada orang lain. Kedua, kita mungkin kurang mampu mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain karena yakin bahwa pandangan kita yang paling benar. Ketiga, sikap suka meremehkan kontribusi dan keberhasilan orang lain juga merupakan tanda kesombongan. Mereka yang sombong juga selalu merasa dirinya yang paling benar. Mereka tidak mau mengakui kesalahan atau kegagalan. Mereka percaya semua apa yang diraih adalah berkat kerja kerasnya, dan dalam setiap konflik, biasanya mereka muncul menyatakan diri sebagai orang yang tidak bersalah. Dalam menghadapi tanda-tanda ini, penting bagi kita untuk merenungkan dan merefleksikan diri sendiri. Kita perlu mengenali sikap-sikap yang perlu diperbaiki, yang melibatkan pengakuan kelemahan dan keterbatasan kita, serta menghargai dan menghormati kontribusi orang lain. Dengan rendah hati, kita dapat membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan dan sesama, serta tumbuh dalam kerendahan hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Poin 3, akibat kesombongan. Kesombongan membawa akibat yang merugikan, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Mari kita renungkan dampak negatif yang mungkin terjadi jika kita terus memelihara sikap sombong. Kesombongan memiliki akibat yang merugikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Pertama, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kesombongan memisahkan kita dari kebersamaan dan ketergantungan yang seharusnya kita miliki dengannya. Sombong berarti kita menganggap diri kita lebih penting dan tidak membutuhkan bimbingan, pertolongan, atau anugerahnya. Kedua, dalam hubungan dengan orang lain, kesombongan menciptakan jarak dan ketidakharmonisan. Sikap sombong membuat kita meremehkan keberhasilan orang lain yang dapat menciptakan ketegangan, rasa tidak dihargai, dan isolasi dalam relasi kita. Dampak negatif lain dari kesombongan termasuk hilangnya kepercayaan dan penghormatan dari orang lain. Kesulitan dalam menerima masukan atau koreksi, serta kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam kerendahan hati. Dalam merenungkan akibat-akibat ini, penting bagi kita untuk menyadari bahaya kesombongan dan berupaya menumbuhkan sikap rendah hati dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dengan rendah hati, kita dapat mengembangkan kebersamaan yang lebih mendalam dengan Tuhan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Poin 4, kerendahan hati. Firman Tuhan mengajarkan pentingnya memiliki kerendahan hati. Hati yang rendah hati adalah hati yang mengakui ketergantungan kita pada Tuhan dan menghargai orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Kerendahan hati diajarkan sebagai sebuah nilai yang penting. Kerendahan hati melibatkan pengakuan bahwa kita bergantung pada Tuhan dan bahwa kita bukanlah pusat dari segalanya. Hati yang rendah hati mengakui bahwa semua yang kita miliki, termasuk kemampuan dan pencapaian kita, adalah anugerah dari Tuhan. Dengan memiliki kerendahan hati, kita dapat mengembangkan sikap yang menghargai orang lain sebagai ciptaan Allah. Ini berarti kita tidak meremehkan atau menganggap remeh kontribusi dan keberhasilan mereka. Sebaliknya, kita menghormati nilai dan potensi setiap individu. Kerendahan hati juga melibatkan kesediaan untuk belajar dan tumbuh. Hati yang rendah hati menerima bahwa kita memiliki kelemahan dan keterbatasan, dan kita terbuka untuk masukan dan koreksi yang dapat membantu kita menjadi lebih baik. Dalam kerendahan hati, kita mengakui bahwa pertumbuhan pribadi dan spiritual adalah sebuah perjalanan yang terus berlanjut.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Poin 5. Menyembuhkan kesombongan. Jika kita menyadari adanya kesombongan dalam diri kita, jangan berkecil hati. Tuhan adalah Allah penyembuh, dan Dia senang mengampuni kita jika kita sungguh-sungguh bertobat dan mengubah sikap kita. Ketika kita menyadari adanya kesombongan dalam diri kita, reaksi pertama yang sering muncul adalah rasa bersalah. Namun, penting untuk tidak berkecil hati, karena Tuhan adalah Allah penyembuh. Dia tidak hanya mampu menyembuhkan kesombongan kita, tetapi juga senang memberikan pengampunan kepada kita. Proses penyembuhan dimulai dengan bertobat secara sungguh-sungguh. Bertobat berarti kita mengakui kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kita harus mengubah sikap kita yang sombong dan meminta pertolongan dari Tuhan untuk membantu kita melakukannya. Bertobat adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kesombongan dan memulai perubahan menuju kerendahan hati. Tuhan senang mengampuni kita ketika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus. Pengampunannya tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga memberi kita kesempatan baru untuk hidup dengan cara yang benar di hadapannya. Ini adalah tindakan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas terhadap kita. Selain itu, proses penyembuhan kesombongan juga melibatkan perubahan sikap dan pertumbuhan spiritual. Ketika kita bertobat, kita dipanggil untuk mengubah sikap sombong kita menjadi kerendahan hati. Ini melibatkan mengakui bahwa kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Pertumbuhan spiritual sangat penting. Melalui pembacaan, perenungan, dan melakukan firman Tuhan, doa, persekutuan dengan orang percaya, kita dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan lebih dekat dengan Tuhan. Dalam kesimpulannya, jika kita menyadari adanya kesombongan dalam diri kita, jangan putus asa. Dalam proses ini, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan memohon pengampunannya, serta berkomitmen untuk hidup dengan benar. Pasti kita akan tumbuh secara rohani. Dengan kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan akan menyembuhkan kesombongan kita dan membawa kita ke tingkat kerendahan hati yang lebih tinggi di hadapannya. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita memperhatikan hati kita, memeriksa sikap dan tindakan kita, dan berusaha hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Sombong atau kesombongan adalah sikap yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Terima kasih telah menonton video devosi hari ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi video ini dengan teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.